Salam untuk semua, berkah dalam. Semoga kita semua di dalam lindungan kasih Tuhan. Di kali ini saya akan menjelaskan untuk TPE umat yang akan kita gunakan mulai 1 November 2021 secara serentak di Indonesia. Semoga dengan penjelasan ini semakin membuat kita semakin sadar akan bagaimana berliturgi dan Eucharistia dengan benar, aktif, dan sadar. Tata Peran Eucharistia 2020, di mana di sini adalah buku umat. Bagian dari TP ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah pengantar, lalu ada petunjuk praktis, kerangka tata peran Eucharistia, tata peran Eucharistia, dan lampiran. Baik, kita akan melihat bagian per bagian. Ya, dalam kata pengantar, dalam TP umat, yang pertama adalah syukur atas Eucharistia, di mana Eucharistia adalah sebagai kenangan akan Dia, yaitu Tuhan Yesus, Allah kita. Dan disinilah menjadi puncak kasih Allah bagi kita semua, di mana Allah menyerahkan hidupnya, tubuh dan darahnya demi keselamatan, demi kehidupan kita semua. Dan di dalam Eucharistia inilah kita akan mengalami kehadirannya yang terutama dalam roti dan anggur. Lalu tujuan buku umat di sini adalah untuk memudahkan umat berpartisipasi dalam Eucharistia. Ya, diharapkan bagi yang sudah memiliki bisa dibawa dan bisa menjadi pegangan bagi kita semua. Dan umat yang hadir itu berpartisipasi, aktif dan sadar. Aktif dan sadar artinya aktif, ya bergerak, sikap, duduk, dan seterusnya, ikut menjawab sapaan, antifon, aklamasi, dan seterusnya. Di mana hal itu mengungkapkan lebih jelas hakikat peran Eucharistia sebagai perayaan umat. Yang kedua adalah petunjuk praktis. Yang pertama adalah arti dan simbol. Yang pertama adalah tanda salib. Kapan dan maknanya. Yang pertama adalah masuk ke gereja dengan air suci. Namun di dalam masa pandemi, ya kita tetap membuat tanda salib meskipun tanpa air suci. Yaitu sebagai tanda memperingati pembaptisan. Mengawali dan mengakhiri perayaan Eucharistia. Tanda kita satu dengan dan bersama Kristus dalam perayaan. Di saat kita menerima percikan air suci, di mana tanda kesadaran akan Allah dan kesadaran kita akan janji baptis. Yang kedua, keempat, mulai bacaan Injil, yaitu dahi, budi diterangi, mulut mewartakan, hati diresapi oleh sabda, dan penutup tanda berkat perutusan. Artinya makna yang kedua adalah berdiri. Kapan? Yaitu perarakan pembuka, awal, hingga doa kolekta atau doa pembuka. Yaitu menyambut imam dan para pelayan. Tanda hormat kepada Allah yang datang dan hadir di tengah kita. Yang kedua, pemakom Injil atau di mana Injil dibacakan. Tanda hormat kepada Tuhan Yesus yang hendak memaklumkan sabdanya. Syahadat, di mana kita memperharui pengakuan iman, tanda kesetiaan menjadi saksi Kristus. Doa umat, tanda hormat kepada Allah yang mendengarkan dan mengabulkan permohonan kita. Yang berikutnya adalah doa syukur agung khusus, privasi, hingga nyanyian kudus.
yaitu tanda dan syukur kepada Allah. Lalu bisa kita melambungkan, mendoakan Bapa kami, tanda pujian dan permohonan. Doa sesudah komuni, yaitu tanda syukur kita kepada Allah, kita telah bersatu, kita telah menerima tubuh Kristus. Berlutut, yaitu aku percaya, di saat pada kata-kata ia dikandung dari Roh Kudus oleh perawan Maria dan menjadi manusia, khususnya pada hari raya kabar sukacita 25 Maret dan hari raya Natal, yaitu tanda hormat sembah sujud kepada Sabda yang menjadi manusia, yaitu peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia. Dan berikutnya adalah setelah kudus sampai dengan selesainya doa syukur agung. Tanda hormat dan pujian kepada Allah. Persiapan komuni dan setelah komuni. Gimana tanda hormat dan sembah sujud kepada Allah. Menebah dada. Kapan sih hal itu dilakukan? Yaitu saat pernyataan tobat, di saat saya mengaku. Dan pada kata-kata, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Yang memiliki arti, tanda tobat, penyesalan akan salah dosa kita. Yang berikutnya adalah menundukkan kepala. Kapan? Yaitu di saat menerima berkat, di mana tanda kesetiaan dan kerendahan hati di hadirat Allah. Membungkuk. Kapan? Yaitu aku percaya pada kata-kata ia dikandung dari Roh Kudus dan oleh peran Maria dan menjadi manusia. Tanda hormat, sembah sujud kepada Sabda yang menjadi manusia. Sama peristiwa inkarnasi, tetapi ini di dalam peristiwa di luar tadi 2 hari raya besar ya, hari raya kabar sukacita dan hari raya Natal. Di sini hanya membungkuk. Lalu imam berlutut setelah konsekrasi, yaitu di saat Romo setelah mengangkat tubuh Kristus dan darah Kristus. Umat di dalam mengikuti ini tentu tetap berlutut. Tanda hormat dan pujian. Mengatupkan tangan. Menerima komuni. Jadi ini lalu siap, lalu membuka tanda hormat, kesetiaan kepada Tuhan. Duduk. Kapan itu? Di saat kitab suci dibacakan, selain Injil tentunya ya. Tanda kesetiaan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Persiapan persembahan. Tanda kesediaan memberi diri dengan penuh penyerahan kepada Allah. Pengumuman, tanda kesetiaan mendengarkan dan melaksanakan. Membunyikan bel. Kapan? Sesaat sebelum konsekrasi. Contoh dalam doa Syukur Agung yang kedua, bel bunyi 3 kali pada kata, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini. Tanda sebentar lagi konsekrasi. Hosti kudus ditunjukkan atau diangkat setelah konsekrasi. Tanda kepada umat akan tubuh Kristus Tuhan. Piala berisi anggur kudus ditunjukkan diangkat setelah konsekrasi. Tanda kepada umat akan darah Kristus. Para umat yang terkasih, ini hal-hal praktis petunjuk dalam menggunakan TPE umat. Hal ini dulu, nanti di tahap berikutnya kita akan mengupas dari 4 bagian Ekaristi. Ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Sampai jumpa di lain kesempatan.